Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya mengenai objek tersebut pada media yang kena cahaya. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19. Tahun 1839 merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Pada saat itu di Prancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Saat itu rekaman 2 dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Motri mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruang yang gelap terdapat lubang kecil pinhole, maka di bagian dalam ruang itu akan terrefleksikan pemandangan di luar ruang secara terbaik lewat lubang tadi. Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Sejarah fotografi berabad-abad kemudian banyak yang menyadari dan mengagumi fenomena ini. Sebut saja Aristoteles pada abad ke-3 dan seorang ilmuwan Arab Ibnu al-Haytham al-Hazin pada abad ke-10 yang berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Pada tahun 1558, seorang ilmuwan Italia Giambattista della Porta menyambut kamera obscura pada sebuah kontak yang membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Nama kamera obscura diciptakan oleh Johannes Kepler pada tahun 1611. Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang disebut seperti sebuah tanda dan memberi nama alat tersebut kamera obscura. Di dalam tanda sangat gelap kecuali sedikit cahaya yang ditangkap oleh lensa yang membentuk gambar. Keadaan ini di luar tanda di atas lembar kertas. Jenis fotografi potret. Potret biasa dibilang salah satu jenis fotografi yang paling populer. Saat ini hampir semua orang dapat mempraktikkan genre fotografi ini dengan smartphone mereka. Dengan spesifikasi yang kuat menjadi lebih mudah diakses dan platform media sosial mempromosikan sebagai aktivitas dan sorotan kehidupan sehari-hari, menjadi wajar untuk mengarahkan dan memotret. Fotografi landscape. Yang suka traveling pasti banyak yang foto landscape, berlawanan dengan kepercayaan populer. Jenis fotografi ini tidak terbatas pada foto horizontal. Banyak fotografer landscape menemukan bahwa memotret secara vertikal memungkinkan Anda memotret pohon, tinggi, gunung, dan apapun yang mungkin ingin Anda ambil saat menjelajahi alam luar yang indah. Fotografi landscape bekerja setiap saat sepanjang hari dan matahari terbit hingga terbenam dan bahkan lama setelah gelap untuk menangkap landscape di bawah langit malam. Fotografi perjalanan dapat mencakup sebagai subjek yang diambil saat berbagian ini dapat mencakup banyak subgenre juga, seperti potret, fotografi landscape, fotografi makanan, fotografi alam dan marga satwa, dan bahkan fotografi arsitektur dan pemandangan kota. Anda dapat bereksperimen dengan masing-masing gaya fotografi ini sambil menjalani tempat-tempat baru dan menikmati pengalaman baru. Terus fotografi hewan peliharaan. Fotografi hewan peliharaan mengikuti banyak konsep dan teknik fotografi potret yang sama, kecuali Anda dapat sedikit lebih bersenang-senang dengan fotografi hewan peliharaan. Itu karena tidak perlu khawatir untuk membuat subjek Anda terlihat bagus, dan Anda dapat bereksperimen dengan teknik unik seperti memotret close up
dengan lensa sudut lebar. Fotografi digital memudahkan eksperimen dengan mengambil banyak foto tanpa khawatir membuang-buang film atau menambah biaya. Fotografi makanan. Jika kami menulis artikel ini sekitar 1 dekade yang lalu, cakup fotografi makanan akan jauh lebih sulit untuk ditembus. Untungnya generasi media sosial ini sangat telah mempengaruhi kita untuk terus mengambil foto makanan kita, baik untuk bersenang-senang, untuk tujuan pemasaran. Fotografi olahraga. Fotografi olahraga adalah jalur yang lebih profesional yang melibatkan banyak pemotretan berkecepatan tinggi. Fotografer yang memotret olahraga biasanya dipersenjatai dengan lensa panjang dan berat yang mampu membesar ke lokasi aksi. Lensa ini juga dibuat khusus untuk memotret pada kecepatan dan cepat tanpa menghasilkan gambar yang kurang percayaan. Terus fotografi satwa liar. Ceruk lain yang bermanfaat dan bergaji tinggi adalah fotografi satwa liar karena tantangan yang jelas untuk menangkap gambar hewan liar yang bagus dan jelas tanpa mengganggu habitat alami mereka. Pekerjaan yang di ceruk ini membutuhkan peningkatan besar dalam peralatan kamera dan banyak langkah keamanan. Fotografi makro. Mereka yang ingin mengambil gambar yang benar-benar luar biasa cenderung menyukai fotografi makro. Menangkap objek agar terlihat jauh lebih besar dari yang sebelumnya relatif mudah. Tentu saja selama Anda memiliki peralatan yang tepat, Anda cukup melengkapi ponsel cerdas Anda dengan aksesoris lensa makro clip-on atau untuk hasil resolusi tinggi. Yang lebih ideal, gunakan lensa makro dengan DSLR atau kamera mirrorless. Fotografi acara. Fotografi acara adalah jalur yang luas dan populer mencakup banyak jenis acara tertentu seperti konser ulang tahun, rapat perusahaan, dan pernikahan. Biasanya melibatkan campuran teknik fotografi yang berbeda karena Anda dapat mengambil gambar dari segala sesuatu mulai dari orang-orang dan momen kanit mereka hingga tempat dan makan. Fotografi komersial mirip dengan bagaimana fotografi perjalanan mencakup berbagai subgenre. Fotografi komersial dapat mencangkup banyak jenis fotografi, namun dalam semua kasus Anda adalah perusahaan atau organisme. Teknik pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar merupakan suatu hal yang penting untuk mendapatkan foto atau video yang baik. Memiliki sebuah foto atau video yang bagus dan menarik tentunya menjadi keinginan setiap orang, bukan hanya untuk kepentingan pribadi seperti untuk terlihat keren saja. Tepatnya foto dan video yang bagus menjadi sebuah tuntutan dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan. Dalam mengambil sebuah foto atau video yang bagus, tentunya kita tidak bisa asal-asalan untuk jepret begitu saja. Mengambil foto atau video juga memerlukan persiapan untuk mengambil foto atau membuat video mencakup pengalaman dan kemampuan terkait pengambilan gambar. Dalam dunia fotografi, terdapat teknik-teknik yang dapat dipelajari dan diterapkan supaya Anda dapat menghasilkan gambar yang tidak hanya terlihat bagus, tetap juga terlihat profesional. Penggunaan teknik dalam pengambilan gambar dinilai sangat penting karena teknik ini akan menentukan fokus sejumlah hal lainnya yang ingin Anda ambil. Maka itu, dalam mengambil suatu gambar perlu diperhitungkan sudut pengambilan gambar. Untuk dapat menghitungkan hal itu, Anda perlu menggunakan teknik yang tepat. Mengambil gambar berdasarkan ukuran gambar. Teknik pengambilan gambar ekstrem close up. Teknik ini merupakan teknik pengambilan dari jarak yang sangat dekat. Teknik ekstrem close up biasanya digunakan dengan tujuan untuk mengambil gambar objek yang merupakan bagian-bagian tertentu secara terpusat dan sangat jelas. Contohnya, Anda hanya ingin menampilkan bagian mata dan hidung saja secara lebih jelas. Fokus dibidikan teknik ini tentunya sangat dekat dan sangat detail, sehingga jika saya mau penggunanya teknik pengambilan gambar ekstrem close up, maka Anda sebaiknya menggunakan lensa mikro untuk memperoleh detail yang jelas sesuai yang diinginkan. 2. Teknik pengambilan gambar big close up.
Teknik big close up dapat digunakan bagi Anda yang sangat melakukan pengambilan gambar yang hanya difokuskan pada bagian wajah. Teknik big close up adalah teknik yang hanya untuk mengambil bagian tertentu wajah secara terperinci. Anda tidak perlu menghiraukan apakah wajah akan terpotong keluar frame atau tidak. Teknik ini sangat cocok digunakan jika Anda tidak perlu menghiraukan apakah wajah akan terpotong keluar frame atau tidak. Teknik ini sangat cocok digunakan jika Anda ingin mengambil gambar atau dengan hasil yang lebih dramatis, misalnya untuk menunjukkan ekspresi dari model atau detail yang ada di wajah model seperti tampilan make up. Ketiga, teknik pengambilan gambar close up. Teknik berikutnya yaitu close up. Teknik close up merupakan teknik pengambilan gambar yang akan menampilkan hasil gambar yang jauh lebih dekat. Jika objeknya adalah manusia, maka hasil yang akan diperoleh hanya bagian bahu sampai bagian atas kepala saja. Teknik close up sendiri dapat membantu untuk menampilkan sebuah identitas karakter melalui ekspresi wajah seorang. Teknik ini sangat cocok digunakan jika Anda tidak bagian wajah objek tampak lebih jelas. Teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pengambilan gambar angle. Teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pengambilan gambar angle. 1. Frog eye. Teknik frog eye merupakan teknik pengambilan yang posisi kameranya disejarkan dengan bagian alas atau bagian wajah objek, serta posisinya lebih rendah dari dasar objek. Hasil gambar yang diambil dengan teknik ini akan menjadi sangat besar. Subjek yang mengambil gambar seolah sangat kecil dan objek gambar memiliki kesan besar, kokoh atau angkuh. Kedua, over shoulder. Teknik over shoulder akan Teknik over shoulder akan mengambil gambar dari arah belakang bahu subjek. Hasilnya objek hanya akan tampak bagian bahunya atau kepalanya saja. Teknik ini bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa objek sedang melihat sesuatu atau sedang mengobrol. Teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pengambilan angle lagi ya. Ketiga, low angle. Sesuai dengan namanya, teknik low angle dilakukan dari sudut arah bawah objek sehingga memberikan kesan objek menjadi lebih besar. Keempat, high angle. Kebaikan dari low angle, teknik high angle akan mengambil gambar dari sudut di atas objek. Hasilnya objek akan menjadi lebih kecil. Hasilnya gambar yang diambil dari high angle akan menimbulkan kesan dramatis dan kesan fragil. Kelima, eye level. Teknik eye level merupakan teknik dengan posisi yang sejajar dengan objek. Dengan menggunakan teknik eye level ini, maka gambar yang dihasilkan akan menunjukkan tangkapan pandangan mata orang yang berdiri sejajar dengan objek. Ketinggian dan besar objek akan sesuai dengan subjek, maka itu teknik ini biasa disebut ke bagian normal shot. Eye. Teknik bird eye atau mata burung adalah teknik dengan mempromosikan juru ke kamera di atas ketinggian seperti sudut pandang dari burung yang sedang terbang. Gambar yang dihasilkan akan tampak menunjukkan lingkungan sekitar secara lebih luas dan benda-benda lain di sekitar objek akan tampak dalam ukuran yang lebih kecil. Ketujuh, slant. Teknik ini menggunakan sudut yang tidak frontal dari depan maupun dari samping objek. Namun teknik ini akan mengambil sudut 45 derajat terhadap objek. Hasilnya objek lain akan masuk dalam frame yang diambil. Jenis kamera. 1. Kamera DSLR. Kamera level digital atau juga disebut DSLR, Digital Single Lens Reflex, mendapatkan namanya karena dua karakteristik mendasar. Kedua, kamera mirrorless. Definisi kamera mirrorless dapat diringkas menjadi kamera yang tidak memiliki refleks mirror. Ketiga, kamera analog atau film. Kamera film atau kamera analog memang terlihat sedikit kuno, akan tetapi masih eksis di zaman sekarang ini. Terus keempat,
Kamera action. Kamera action adalah kamera digital yang memenuhi fungsi mengambil gambar atau merekam video saat orang yang menjalankan melakukan aktivitas dengan kecepatan tinggi. Kelima, kamera 360 derajat. Kamera 360 atau kamera 360 derajat membuka kemungkinan dunia baru dalam pandangan fotografi dan video, memungkinkan Anda menangkap pemandangan, lanskap, dan rangkaian aksi dengan cara yang benar-benar unik. Keenam, kamera underwater. Kamera underwater biasanya digunakan untuk menangkap momen atau panorama dalam air. Ini dapat digunakan 6. Kamera underwater. Kamera underwater biasanya digunakan untuk menangkap momen atau panorama dalam air. Ini dapat digunakan untuk pemotretan seperti berenang, snorkeling, atau dengan kendaraan bawah air yang dipersiapkan secara remote. 7. Kamera medium format. Kamera medium format adalah kamera apapun dengan sensor atau lebar jendela film sekitar 500 mm dan kamera yang berbeda memiliki panjang yang berbeda yang digunakan untuk setiap gambar. Sekian penjelasan dari tentang fotografi.